Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network lagi, dan di sini saya ingin membongkar dan mengulas tentang apa itu Pi Bridge, yaitu adalah jembatan rantai pertama yang menghubungkan jaringan Pi dengan blockchain lain ya. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali. Jadi di sini ada lintas ya rekan-rekan, ada jembatan lintas yang bisa menghubungkan antara jaringan Pi Network dengan blockchain yang lain ya. Walaupun di sini Pi Network masih belum melakukan open mainnet ya. Nah, di sini akan saya ulas tentang apa itu Pi Bridge ya. Nah, di sini sebelum itu di sini juga ada pembahasan tentang jaringan Pi Network. Mungkin rekan-rekan sudah paham ya tentang jaringan Pi Network itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada potensi daripada jaringan Pi Network, yang mana di sini sudah dilaporkan melalui Yahoo Finance ini ya rekan-rekan, informasi paling update. Di sini sama-sama kita ketahui Pi Network sudah ditambang lebih dari 35 juta user aktif di dunia ya, dan ini akan terus bertambah ke depannya ya. Ini menjadi salah satu kredit point untuk Pi Network ya. Kemudian di sini juga Pi Network memiliki ketidaksempurnaan ya rekan-rekan, yaitu sampai saat ini Pi Network masih belum juga melakukan listing atau belum juga melakukan open mainnet ya. Nah, ini artinya Pi Network hanyalah jaringan tertutup di dalam enclosed mainnet ini ya, dan kemudian tidak dapat berkomunikasi dengan blockchain lainnya. Yang dapat dilakukan pengguna saat ini adalah mentransfer Pi antar akun dan di dalam rantai ya. Jadi yang terjadi sampai saat ini, kita masih saling transaksi di antara sesama ya rekan-rekan, sesama pioner ya. Dan juga di dalam marketplace seperti Bitcoin Mall ya. Nah, jadi transaksinya masih di dalam ruang lingkup daripada komunitas Pi Network ya. Kemudian di sini ada informasi yang sangat mantap sekali dikutip dari Yahoo Finance. Ini setelah 3 tahun diluncurkan, Pi Network masih belum terdaftar dalam bursa manapun. Meskipun saat ini ya koin Pi ini diprediksi. Jadi koin Pi Network sekali lagi diprediksi atau diperkirakan akan mencapai setidaknya beberapa losin dolar dengan segera ya rekan-rekan. Nah, pengguna belum dapat menikmati nilai dan upaya yang dihabiskan untuk menambang ya. Jadi di sini informasi yang sangat mantap sekali. Di sini saya tegaskan bahwa menurut Yahoo Finance di sini diperkirakan atau diprediksi akan mencapai minimal beberapa losin dolar ya. Artinya Pi Network itu harus mempunyai nilai minimal 10 dolar ya kan. Jadi minimal itu nilainya harus 10 dolar ya dalam beberapa waktu ke depan ketika sudah open mainnet atau listing ya. Nah, ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini Pi Network akan memiliki nilai yang jauh lebih dari itu ya untuk ke depannya. Kemudian di sini akan saya ulas yang ada dalam Yahoo Finance ini ya. Ini sebagai bentuk informasi kepada para pionir semuanya. Selain itu, Pi Network belum dapat mengejar ketinggalan dengan blockchain lain ya, dengan hanya sedikit platform yang dikembangkan di atasnya, yaitu pada tahun 2021 kemarin ya. Ini sudah ada hackathon yang diadakan dan bagi pengembang untuk membangun platform di jaringan Pi, dan beberapa proyek dinobatkan sebagai pemenang ya. Di antaranya ini ada sebagian besar adalah platform e-commerce ya. Kemudian juga ada game dan layanan lain. Nah, salah satu daripada pemenang hackathon di dalam bidang e-commerce adalah Bitcoin Mall ya, yang sangat familiar. Kemudian di sini Bitcoin masih kekurangan platform yang benar-benar mengeksploitasi aspek mata uang dari koin Pi. Nah, ini jadi masih perlu dikembangkan lagi ya rekan-rekan untuk daripada Pi Blockchain ini. Kemudian di sini juga ada informasi yang penting sekali inti dari pembahasan ini ya. Ini ada generasi baru platform Pi. Ini sebuah tim pengembang di Selandia Baru baru-baru ini memperkenalkan konsep baru ke komunitas Pi Network ya. Konsep ini bagaimanapun adalah yang umum di pasar cryptocurrency. Jadi di sini ada tim pengembang dari Selandia Baru ini memperkenalkan kepada jaringan Pi Network atau kepada pihak Cortem ya. Nah, di sini informasinya sangat jos gandos sekali, yaitu adanya jembatan blockchain ya, dan proyek mereka bernama Pi Bridge, bertujuan untuk membangun gerbang koneksi antara jaringan Pi dan yang lainnya ya. Nah, jadi di sini Pi Bridge ini ditemukan oleh tim pengembang dari Selandia Baru ya rekan-rekan, dan di sini dikenalkan dengan proyek Pi Network ya. Ini untuk saling menghubungkan antara blockchain ya rekan-rekan, dan dimulai dengan salah satu yang paling populer yaitu Binance Smart Chain.
Ini seperti smart contract ya rekan-rekan. Nah, untuk rekan-rekan yang mining cryptocurrency di dalam Binance dan lain-lain, mungkin rekan-rekan tidak asing lagi dengan BSC ini ya, Binance Smart Chain ini rekan-rekan, atau smart contract ini ya. Saya rasa ini sangat mantap sekali untuk perkembangan daripada project Pi Network, yang mana di sini dari pihak luar ya. Lagi-lagi dari pihak luar ini memperkenalkan project barunya kepada Pi Network untuk semakin berkembang dan berkolaborasi ke depannya ya. Nah, kemudian di sini PiBread akan mendukung komunitas Pi untuk terhubung dengan blockchain lainnya. Wah, ini sangat mantap sekali rekan-rekan informasi ini ya. Ini sekaligus bisa menjadi semangat rekan-rekan dalam selalu klik tombol petirnya. Kemudian di sini yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan semuanya tentang PiBread ya. Menurut tim pengembang, PiBread adalah gerbang tanpa kepercayaan yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya. Membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik dan menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada pengguna Pi. Jadi di sini sebagai terobosan ya rekan-rekan. Dan PiBread memungkinkan data mengalir dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antar jaringan. Ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset. Nah, ini sangat gandos sekali. Kemudian manfaat yang paling signifikan dari proyek ini adalah peningkatan interoperabilitas ya. Jadi peningkatan interoperabilitas dan skalabilitas. Pengguna dapat manfaat dari jembatan blockchain melalui kemampuan dan untuk menikmati lebih banyak fitur dan platform yang berbeda seperti pertanian dan staking, kemudian bertukar dengan cryptocurrency yang lain, kemudian ada pinjaman, penggalangan dana, e-commerce dan lain-lain ya. Kemudian juga bisa menghindari scammers dari transaksi lebih cepat. Beberapa contoh jembatan blockchain sukses lainnya yang membawa manfaat besar adalah ini ya, Chaler Bread, kemudian ada C-Cross Chain Bread, dan juga ada Umbriana Bread dan lain-lain rekan-rekan. Bagi rekan-rekan, jadi di sini fitur-fitur yang dihadirkan oleh PiBread ini sangat mantap sekali ya, dan ini sangat berhubungan erat dengan fitur-fitur daripada blockchain dan cryptocurrency. Salah satunya di sini ada fitur staking ya. Kemudian juga kita bisa bertukar dengan cryptocurrency yang lain, nah, atau saling jual beli koin ya rekan-rekan. Kemudian juga ada pinjaman, ada penggalangan dana dan e-commerce ya. Ini salah satu fitur-fitur yang sangat mantap sekali yang ditawarkan oleh PiBread ini ya, sebagai bentuk jembatan ya rekan-rekan. Dan fungsi daripada jembatan adalah sebagai lalu lintas terobosan ya. Ini sangat mantap sekali ya. Kemudian PiBread dikabarkan akan diperkenalkan ke publik pada bulan September ini dan telah mendapatkan cukup banyak perhatian hanya dalam beberapa hari setelah bocornya berita tersebut ya. Jadi mungkin rekan-rekan pernah mendengar tentang PiBread ini ya, dan ini akan diperkenalkan pada bulan September ini ya. Kemudian tim pengembang termasuk para ahli di bidang blockchain dan fintech ya, jadi financial technology dan juga bidang blockchain ya rekan-rekan. Jadi fintech itu adalah financial technology ya, bukan pinjol atau pinjaman online ya rekan-rekan, tapi kan fintech itu identik dengan pinjol ya. Ya rekan-rekan, di sini saya lanjutkan ya. Namun mereka belum mempublikasikan identitas mereka untuk melindungi informasi pribadi. Sejauh ini PiBread merupakan pionir dalam memperluas nilai Pi ke dunia dan lebih luas. Ini tampaknya menjadi proyek yang paling diharapkan dalam komunitas Pi pada bulan-bulan terakhir tahun 2022 ya. Kemudian akan menjadi proyek yang berarti untuk mendukung pengguna Pi dan mengatasi beberapa keterbatasan jaringan Pi saat ini. Ini sangat mantap sekali rekan-rekan yang ditawarkan daripada PiBread ini, dan mungkin ini bisa menjawab pada akhir tahun yang akan segera open mainnet ya. Jadi di sini dibutuhkan terobosan dan kecepatan atau lompatan percepatan ya melalui PiBread ini ya rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali. Semoga ini bisa menjadi informasi yang positif ya kepada rekan-rekan pionir semuanya. Dan saran dari saya selalu klik tombol petirnya ya. Dan rekan-rekan dalam menonton
konten-konten semacam ini seharusnya jangan di skip-skip ya, agar tidak salah paham dan bisa mendapatkan informasi secara utuh ya, kurang lebih seperti itu. Biar rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.